Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Eka Putri dari kelas 3 ED4 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai perubahan perilaku konsumen dan perubahan pelaku bisnis pada saat masa pandemi seperti saat ini, dan juga perubahan perilaku konsumen kedepannya akan seperti apa setelah masa pandemi ini berakhir, dan pandangan pelaku bisnis dalam menghadapi kondisi dan tantangan yang ada pada saat pandemi ini berakhir nanti. Penyebaran virus corona sangat berdampak pada dunia bisnis dan juga mengubah perilaku konsumen tanah air. Terdapat banyak pergeseran serta perubahan perilaku konsumen yang terjadi setelah munculnya pandemi, mulai dari kebiasaan kecil sehari-hari hingga kebiasaan yang mengubah gaya hidup. Pandemi menyebabkan munculnya berbagai kondisi yang sebelumnya tidak pernah diprediksi oleh masyarakat. Salah satunya adalah guncangan ekonomi yang menyebabkan banyaknya bisnis yang gulung tikar, sehingga menyebabkan jumlah pengangguran. Selain itu, pandemi COVID-19 seperti saat ini mengharuskan masyarakat untuk menerapkan social distancing yang mengharuskan untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah. Nah, dari hal tersebut menyebabkan perubahan perilaku konsumen seperti berkurangnya minat kegiatan outdoor. Dengan adanya beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari persebaran virus, menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen untuk membeli tiket konser, tiket pesawat, tiket kereta, serta kegiatan yang dilakukan di tempat terbuka lainnya. Lalu belanja online yang semakin meningkat. Hal ini tentu saja terjadi karena adanya aturan dari pemerintah untuk meminimalisir kegiatan di luar, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui berbelanja secara online seperti pada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan marketplace lainnya. Lalu layanan konsumen yang berbasis online, masyarakat saat ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan apapun yang berbasis contactless. Salah satunya adalah meningkatkan minat akan layanan konsumen berbasis online. Hal ini tentu saja supaya masyarakat tetap mendapatkan layanan yang mereka butuhkan tanpa harus keluar dari rumah. Nah, selain dari perubahan perilaku konsumen, terdapat juga perubahan dari pelaku bisnis, seperti sektor bisnis yang lesu. Contohnya seperti industri perhotelan, karena semakin sedikit orang yang keluar rumah dan melakukan aktivitas di luar rumah, semakin jarang pula orang-orang yang berkunjung dan menginap di hotel. Contoh lainnya adalah industri pariwisata. Karena meningkatnya potensi penularan virus corona ini, semakin banyak orang yang enggan berpergian ke tempat wisata. Lalu ada perubahan cara berkomunikasi dengan konsumen. Pada saat seperti saat ini, komunikasi dengan pelanggan sangat penting. Contohnya itu pengiriman produk toko online yang mungkin sedikit lebih lama karena keterbatasan jasa ekspedisi. Nah, perusahaan harus memastikan konsumen mengetahui hal tersebut, gunanya untuk mencegah komplain karena miskomunikasi. Sedangkan untuk bisnis offline bisa menawarkan solusi agar konsumen tetap bisa melakukan transaksi. Contohnya bisnis restoran.
pihak resto itu mengabarkan pada konsumen bahwa mereka bisa melakukan order via GrabFood ataupun via Gojek. Nah, perusahaan bisa menghubungi konsumennya melalui email ataupun sosial media. Selanjutnya, pandangan pelaku bisnis dalam mengantisipasi kondisi bahkan tantangan setelah pandemi. Mungkin pelaku bisnis bisa memeriksa kondisi keuangan mereka. Tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini berakhir. Jadi, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis, pastikan likuiditas bisnis dan seberapa lama likuiditas ini dapat menghidupi bisnis. Lalu membuat bisnis plan baru, yang memuat strategi pemasaran, distribusi, sistem permodalan, dan pola pengeluaran. Menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat budget promosi dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan bisnis. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.